Shalom semua. Tema Komsel minggu ini tentang mengampuni. Nah, ini saya ngambilnya dari Kolose pasal 3 ayat 13 ya. Saya bacakan ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Temanya saya beri judul melepaskan pengampunan. Berat ya, tentang mengampuni, tentang pengampunan itu gampang diucapkan, tetapi pada prakteknya itu masih susah untuk dikerjakan. Nah, jadi mari kita semua sama-sama belajar dari renungan Tuhan pada firman Tuhan pada malam ini ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jika kita berbicara tentang pengampunan atau mengampuni, pasti itu dalam pikiran kita atau hati kecil kita akan berkata, oh, ya ngomong aja sih gampang, ya it's okay gitu. Saya mengampuni kamu, saya maafin kamu. Nah, tapi pada kenyataan dan prakteknya itu yang susah benar gitu. Nah, pergumulan dalam mengampuni adalah hal nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita hadapi. Nah, di mana sewaktu-waktu kita pasti akan tersakiti, entah secara sengaja ataupun tidak. Dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap rasa marah, kecewa, dan tersakiti. Saya rasa juga hampir semua orang di dunia ini tahu, apalagi terutama bagi para pengikut Kristus, bahwa mengampuni adalah sebuah keharusan, tidak bisa ditolak. Nah, namun sampai saat ini kenyataannya ini masih sangat sulit untuk dilakukan, terutama kepada orang-orang yang telah memberikan kita rasa tersakiti yang sangat membekas di dalam diri kita. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan penting nih bagi kita semua. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita? Nah, itu pertanyaan penting pada malam ini. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita? Nah, malam hari ini saya akan membagikan 4 hal yang harus kita lakukan agar bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Nah, hal pertama yang harus dilakukan agar kita bisa mengampuni adalah mengasihi Tuhan. Di 1 Yohanes 4 ayat 20 akan saya bacakan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, sebentar saya akan ada sebuah ilustrasi, yaitu peristiwa ketika Absalom, putra Raja Daud, itu berusaha membunuh ayahnya untuk memperoleh tahta ya, yang menyebabkan akhirnya Raja Daud melarikan diri dari Yerusalem sampai ke Bahurim. Nah, di daerah Bahurim itu ada seorang dari keluarga Saul yang bernama Simei. Dia ketika mendengar bahwa Raja Daud ada di Bahurim, dia samperin Raja Daud. Dan yang dia lakukan itu dia mengutuk Raja Daud, melemparinya dengan batu, bahkan juga Simei itu mengatai Daud dengan kasar. Nah, akan tetapi apa yang Daud lakukan terhadap perbuatan Simei itu? Daud tidak membalasnya sama sekali. Daud memilih untuk mengampuni Simei daripada membalasnya. Nah, yang kita lihat di sini bahwa
apa yang dilakukan Daud itu mencerminkan ada kasih di dalam dirinya. Nah, Daud mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwanya. Sehingga Daud bisa mengampuni. Nah, nggak ada sedikit pun rasa benci di dalam diri Daud kepada si Simei yang udah menghina seorang raja Israel, apalagi seorang raja yang diurapi gitu loh. Nah, kita seringkali berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, namun di saat yang sama kita membenci saudara kita. Nah, firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak mungkin mengasihi Tuhan jika di dalam hati kita masih ada kebencian. Dengan kata lain, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan bertahan dalam kebencian. Nah, kita pasti mau mengampuni dan bahkan dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa loh mengasihi musuh. Nah, oleh sebab itu, kita semua ini harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Sehingga apa yang tadinya mustahil untuk kita kerjakan, bagi Tuhan tidak ada mustahil dan Tuhan akan memampukan kita. Lalu kemudian hal kedua yang harus dilakukan agar kita bisa mengampuni adalah melepaskan hak. Nah, itu di dalam Imamat pasal 19 ayat 18 mengatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, di sini dikatakan jangan kita menuntut balas, jangan menaruh dendam. Berarti Tuhan sudah memperingatkan ketika kita tersakiti, kita nggak boleh membalas mereka, nggak boleh menuntut balas, jangan menaruh dendam. Itu bukan bagian kita. Nah, bagian kita apa? Ya udah, kita pasrah berserah sama Tuhan gitu loh. Kalau kita membalas perbuatan mereka pada kita, apa bedanya kita sama orang-orang yang telah menyakiti kita? Sama aja kan? Akhirnya saling balas-membalas, akhirnya nggak ada selesai-selesainya, lanjut terus. Hari ini saya balas Pak Prana kesel, besok Pak Prana balas lagi ke saya, kan lanjut, akhirnya perang terus kan, nggak ada tamatnya ceritanya ini. Nah, jadinya di sini sudah diperingatkan, Tuhan sudah ingetin kita, jangan kita menuntut balas, jangan kita menaruh dendam, karena kalau begitu kita nggak ada bedanya dengan mereka. Malah yang harus kita kerjakan, Tuhan udah ingatkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini kita dituntut sekali lagi untuk belajar mengasihi kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, kepada orang-orang yang telah melukai kita. Meskipun itu susah, tetapi Tuhan selalu mengingatkan bahwa harus kita lakukan. Nah, lalu kemudian hal ketiga yang harus kita lakukan adalah supaya kita bisa mengampuni adalah kita harus percaya dan berserah pada Tuhan. Nah, seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, jika begini, kita ingat lagi nih, kisahnya Yusuf nih, yang dialami oleh Yusuf, di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudara ke orang Ismail. Nah, tentunya hal ini adalah kejadian yang sangat tidak enak dalam hidup Yusuf. Nah, bayangin, dia dijual oleh saudara-saudara kandungnya, gitu loh. Bahkan saudara kandungnya itu berniat mau bunuh dia. Nah, kita udah tahu ya kejadian itu, Yusuf dijual sampai dia akhirnya ke Mesir dan menjadi orang kepercayaannya Firaun. Nah, dari peristiwa ini, bencikah Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Sakit hati gak Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Nah, dalam Alkitab yang kita baca nih, dalam kisah Yusuf yang kita baca bisa berulang-ulang, kita gak akan menemukan bahwa kata-kata bahwa Yusuf tersakiti oleh saudara-saudaranya. Yusuf membenci saudara-saudaranya. Kita gak akan ketemu. Karena pada kenyataan memang Yusuf tidak membenci saudaranya. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita bilang Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Malah ketika Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir oleh Firaun, Yusuf
menjemput semua saudaranya untuk tinggal bersama-sama di Mesir gitu loh. Nah, Yusuf bisa mengampuni dan tidak membenci saudaranya karena Yusuf percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus teladani apa yang telah Yusuf kerjakan. Pembalasan bukan bagian kita. Tuhan udah ingetin lagi. Bagian kita itu adalah memaafkan dan mengampuni mereka yang telah melukai kita. Memang kalau ngomong aja dengernya sih enak, tapi pada prakteknya pasti ada kendala. Tapi kalau kita mau, saya yakin kita bisa melewati itu. Tapi juga jangan dengan kekuatan kita sendiri. Kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Kita maju sampai kita bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Nah, kemudian hal keempat yang harus kita lakukan agar kita bisa mengampuni adalah melaksanakan perintahnya Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal 18 ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, kalau kayak begini, di dalam Matius pasal 18 ini ayat 21 sampai 35 ini kan ada kisah tuh tentang hamba yang dihukum karena dia tidak mampu melunasi hutangnya itu yang 10.000 talenta. Nah, karena dia meminta belas kasihan raja, akhirnya raja membebaskan dia dari hukuman hutangnya itu. Nah, setelah dibebaskan, dia ketemu nih sama temennya di luar gitu. Ternyata temennya ada hutang sama orang ini, cuma 100 dinar. Nah, dia apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa mengampuni temannya, malah temannya dia jebloskan ke dalam penjara gitu loh. Temannya udah mohon ampun, mohon belas kasihan, tapi dia tidak lakukan. Nah, akhirnya kejadian ini sampai juga ke telinganya raja. Nah, raja akhirnya murka dan menghukum orang itu sampai dia mampu melunasi seluruh hutangnya. Mengampuni itu bukan hanya membebaskan orang lain tuh dari hutangnya sama kita aja, tetapi mengampuni juga berarti kita membebaskan diri kita sendiri dari segala rasa yang gak enak di dalam diri kita deh. Nah, meski kita telah ditebus dari dosa dan maut, namun kita juga memerlukan pengampunan dari Tuhan. Karena dalam hidup sehari-hari, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Nah, bila kita mau diampuni oleh Tuhan, kita pun harus bersedia mengampuni sesama kita tanpa pandang bulu sesuai dengan perintahnya Tuhan. Nah, Tuhan bukan Allah yang memberi perintah kepada anak-anaknya tanpa memberi kemampuan untuk melaksanakan perintahnya. Nah, jika Tuhan sudah memerintahkan kita semua untuk mengampuni, berarti Tuhan juga telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk melakukannya. Nah, jadi agar kita nih semua bisa melepaskan pengampunan dengan hati yang lapang, maka kita semua harus minta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita dapat melakukan keempat hal tadi yang saya jelaskan. Yang pertama tadi itu mengasihi Tuhan, terus melepaskan hak, percaya dan berserah pada Tuhan. Dan yang terakhir melaksanakan perintahnya Tuhan. Nah, jika kita semua bisa melakukan keempat hal tersebut, maka kuasa kasih Allah akan bekerja di dalam kita sehingga kita dimampukan untuk bisa mengampuni. Nah, semoga renungan malam ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.